Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desinta Dwi Asriani, salah satu staf dosen Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun kegiatan ini ditujukan sebagai prasyarat pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, pemaparan saya akan berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah gender dan seksualitas. Sebelumnya, saya akan menyampaikan outline dari pemaparan saya kali ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah gender dan seksualitas, berikut capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai sistem pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Selain itu, pemaparan saya juga mencakup penjelasan mengenai bagaimana sistem penilaian yang dilakukan atau yang diberikan di dalam mata kuliah gender dan seksualitas ini. Terakhir, saya akan memberikan cuplikan video proses pengajaran mata kuliah gender dan seksualitas. Sebelumnya, saya akan menyampaikan identitas mata kuliah gender dan seksualitas ini secara singkat. Mata kuliah ini diberikan di setiap semester genap, kemudian berstatus wajib. Biasanya, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini adalah mereka yang sudah ada di semester 4. Adapun bobot yang diberikan dalam mata kuliah ini sebesar 3 SKS. Pengampu dari mata kuliah gender dan seksualitas ini merupakan tim teaching, yakni lebih dari satu dosen. Di sini saya dan dua rekan saya bertugas untuk mengampu mata kuliah ini, tetapi dalam prosesnya saya memiliki peran sebagai koordinator yang memandu jalannya perkuliahan selama satu semester. Berikut adalah deskripsi mata kuliah gender dan seksualitas. Secara umum, mata kuliah ini berfokus pada persoalan-persoalan gender dan seksualitas yang dilihat maupun yang dianalisis melalui sisi sosial, budaya, politik, ekonomi, kesehatan, maupun kemanusiaan. Adapun beberapa substansi pokok dalam perkuliahan ini mencakup, pertama, proses konstruksi mengenai pengetahuan, sejarah, kebijakan, norma yang direproduksi, dibentuk, dimediasi, diregulasi melalui institusi sosial, institusi politik, institusi agama, sehingga dalam prosesnya membentuk pemahaman mengenai gender dan seksualitas yang diinternalisasi dan disosialisasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mata kuliah ini juga memberikan pembelajaran kritis mengenai berbagai tema, pembahasan mengenai gender dan seksualitas yang berkelindan, berinterseksi, beririsan dengan aspek-aspek sosial yang lainnya yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, aspek yang berkaitan dengan usia, disabilitas, ras, etnisitas, kelas sosial, status sosial, agama, maupun status kewarganegaraan. Hal lainnya adalah di dalam mata kuliah ini juga menjelaskan, mendiskusikan mengenai isu-isu gender spesifik terkait dengan fenomena-fenomena tertentu atau yang membahas bagaimana kita bisa memahami, menjelaskan, menganalisis kemunculan dari fenomena-fenomena tertentu tersebut. Misalnya yang berkaitan dengan isu queer, isu LGBT, dan isu maskulinitas. Yang terakhir, mata kuliah ini juga memberikan pemahaman mengenai agensi dalam isu seksualitas di berbagai ranah yang kemudian diharapkan dapat menjadikan mahasiswa semakin familiar dengan berbagai macam perspektif dan mampu menghubungkannya dengan sistem sosial, moral, politik yang ada dalam konteks Indonesia pada khususnya. Capaian pembelajaran mata kuliah gender dan seksualitas ini mencakup 3 hal, tetapi sebelumnya kami juga menyampaikan bahwa mata kuliah ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap capaian pembelajaran lulusan yang sudah diformulasikan maupun yang sudah dirumuskan pada level prodi S1 itu sendiri, yakni
Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa menguasai secara lebih mendalam teori-teori sosiologi, teori sosial, dan metode penelitian sosial untuk mengkaji ilmu-ilmu atau isu-isu sosial yang sesuai dengan konteks dan perkembangan zamannya. Kemudian juga diharapkan secara umum mahasiswa menerapkan atau mampu menerapkan teori-teori sosiologi, teori sosial, dan interdisiplin dalam upaya menyelesaikan masalah kemanusiaan pada kehidupan di level lokal, level nasional, maupun level global. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan secara umum mampu memahami dan merespon perubahan-perubahan sosial dengan perspektif sosiologis dan interdisiplin. Nah, kemudian secara khusus atau yang sudah dirumuskan di dalam capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan pertama dapat memahami pokok pikiran perspektif gender dan seksualitas yang dihubungkan dalam pengalaman keseharian. Kemudian diharapkan setelah mendapatkan atau setelah mengikuti pembelajaran dalam mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan pendekatan gender dan seksualitas baik secara deskriptif maupun secara analitis. Berikutnya, mahasiswa juga diharapkan selain pemahaman secara pengetahuan, kemudian kemampuan secara metodologis, mahasiswa juga diharapkan memiliki keterampilan dalam melakukan analisis gender dan seksualitas yang ditujukan melalui luaran-luaran karya ilmiah selama mahasiswa ada dalam proses perkuliahan. Berikut adalah materi perkuliahan yang disampaikan dalam satu semester. Setidaknya kami membagi di dalam 3 tema. Jadi setelah pertemuan yang pertama yang menjelaskan tentang pengantar perkuliahan, mahasiswa akan diajak masuk ke dalam diskusi yang dibagi dalam setidaknya 3 tema. Tema pertama yang berkaitan dengan konstruksi sosial gender, yang ini juga nanti akan dibagi ke dalam sub-sub tema pembahasan seperti pembahasan mengenai prinsip dasar tentang pembedaan peran sosial berbasis jenis kelamin, kemudian contoh-contoh tentang pembedaan peran atau konstruksi sosial berbasis jenis kelamin tersebut, kemudian juga berkaitan dengan proses konstruksi itu sendiri, jadi bagaimana konstruksi itu diciptakan, dilanggengkan, disosialisasikan, dan contoh-contoh dari dampak konstruksi sosial gender itu sendiri, misalnya yang berkaitan dengan stereotip gender. Tema yang kedua ini berkaitan dengan isu-isu seksualitas, yakni yang membahas secara lebih detail mengenai prinsip dan konsep dasar tentang seksualitas itu sendiri, lalu bagaimana kerja seksualitas itu melalui atau direproduksi melalui institusi sosial, dan juga berkaitan dengan contoh-contoh mengenai isu seksualitas dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang ketiga ini berkaitan dengan bagaimana mengkaitkan pembahasan-pembahasan yang sudah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan gender dan seksualitas, tetapi kemudian dikaitkan dengan wacana mengenai kekuasaan dan negara. Di sini mahasiswa akan diajak berdiskusi atau memahami tentang intervensi-intervensi yang dilakukan dalam level negara dalam melanggengkan konstruksi gender dan seksualitas itu, baik yang dilihat dalam konteks Orde Baru ya maupun di era reformasi. Kemudian mahasiswa akan diberikan refreshment tentang pendekatan yang berkaitan dengan interseksionalitas dan seksualitas, termasuk dengan cara kerja dalam menerapkan teori-teori interseksionalitas dalam isu gender dan seksualitas itu sendiri. Nah, adapun pembagian pertemuan ini juga dibagi berdasarkan dengan tema-tema yang sudah disusun dalam materi perkuliahan itu sendiri. Jadi pada pengantar perkuliahan tentu saja akan diberikan pada pertemuan pertama, lalu kemudian masuk pada tema yang pertama yang berkaitan dengan konstruksi sosial gender, ini akan ada pada pertemuan kedua hingga pertemuan kelima. Lalu kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai tema yang berkaitan dengan isu-isu seksualitas, ini pada pertemuan 6, 7, 9, dan 10. Lalu kemudian tema yang terakhir yang berkaitan dengan interseksi antara wacana gender, seksualitas, kekuasaan, dan isu-isu negara,
ini akan diberikan pada pertemuan 11 hingga 14. Adapun ujian tengah semester ini akan diberikan pada pertemuan ke-8, lalu kemudian pada pertemuan sebelum ujian akhir semester, mahasiswa akan diberikan waktu atau diberikan sesi khusus yang membahas tentang refleksi maupun evaluasi pembelajaran selama perkuliahan, yakni pada pertemuan ke-15. Sehingga selanjutnya pada pertemuan ke-16, mahasiswa bisa menghadiri atau mengikuti ujian akhir semester. Terkait dengan referensi mata kuliah, sebetulnya tidak terbatas pada satu atau dua bacaan tertentu, baik buku maupun artikel, tetapi kami sebagai pengampu membagi sistem referensi mata kuliah ini dengan sistem reading block. Artinya bacaan-bacaan yang direkomendasikan itu sudah dimunculkan atau sudah dikelompokkan berbasis pada tema-tema yang diberikan pada setiap sesi perkuliahan. Jadi misalnya pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-5 yang berkaitan dengan atau yang menyinggung soal tema konstruksi gender, ini akan ada referensi-referensi tertentu yang mahasiswa bisa gunakan. Demikian halnya pada pertemuan ke-6, ke-10 untuk pembahasan tema kedua dan pertemuan selanjutnya untuk pembahasan tema yang berikutnya juga. Metode perkuliahan mata kuliah gender dan seksualitas ini setidaknya ada dua teknis, yakni metode dengan asinkronus atau menggunakan tatap muka secara langsung yang meliputi kegiatan seputar diskusi, presentasi, maupun kuis sebagai evaluasi pembelajaran mingguan yang diberikan kepada mahasiswa. Lalu kemudian ada metode perkuliahan sinkronus atau menggunakan tatap muka menggunakan Zoom. Sebagai platform pendukung yang dapat kemudian menghubungkan atau mengelola interaksi antara dosen dan mahasiswa terkait dengan informasi-informasi mengenai referensi yang digunakan selama perkuliahan maupun penugasan-penugasan baik yang sifatnya mingguan maupun penugasan-penugasan yang sifatnya seperti ujian tengah semester atau ujian akhir semester, itu kami menggunakan Google Classroom. Nah, berikut adalah contoh tangkapan layar mengenai interaksi yang dilakukan menggunakan Google Classroom. Jadi, di sini pengampu dapat memberikan pengumuman atau informasi kepada mahasiswa terkait dengan referensi yang bisa dibaca atau digunakan untuk mahasiswa dalam mempersiapkan pertemuan perkuliahan dalam setiap sesinya. Selanjutnya juga di dalam platform ini difasilitasi juga interaksi mahasiswa dan dosen dalam kaitannya dengan penugasan. Jadi mahasiswa dapat mengumpulkan atau dapat mengupload penugasan-penugasan yang diberikan oleh pengampu, dan melalui platform ini juga pengampu dapat melakukan evaluasi ya terhadap penugasan-penugasan yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa. Berikut adalah sistem penilaian. Secara umum kami membagi dalam 4 hal, yakni kehadiran berkontribusi pada 15% evaluasi hasil belajar, demikian halnya dengan keaktifan di kelas seperti kuis maupun penugasan yang bersifat mingguan, ini juga berkontribusi 15%. Kemudian UTS dan ujian akhir semester ini berkontribusi masing-masing 35% dalam evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa. Secara khusus, jika ada penugasan yang berkaitan dengan paper, makalah, atau review terhadap referensi-referensi tertentu, kami membuat indikator evaluasi hasil belajar seperti ini, yakni ada bobot nilai, kemudian tipe ujian, indikator penilaian, lalu kemudian penilaian dengan range tertentu. Adapun indikator penilaian yang dievaluasi mencakup pemahaman materi kuliah, kualitas argumentasi, dan referensi pendukung. Jadi misalnya skor yang atau nilai kurang dari 20 ini berarti mahasiswa sangat terbukti tidak menjawab pertanyaan ujian. Tapi yang berada dalam range 21 hingga 40 ini mahasiswa menjawab pertanyaan tetapi masih menggunakan logika umum tanpa menggunakan dukungan referensi tertentu. Pada kelompok nilai 41 hingga 60 ini ditengarai mahasiswa sudah menjawab dengan tepat, menggunakan argumentasi yang baik, tetapi referensi-referensi yang digunakan ini juga tidak relevan. Dan
mahasiswa hanya menjawab sebagian pertanyaan saja, jadi belum semua pertanyaan dijawab. Tetapi bagi yang mereka mendapatkan nilai antara 61 hingga 80, ini ditengarai bahwa mahasiswa sudah menjawab semua pertanyaan dengan tepat, menuliskan argumentasi dengan baik, tetapi referensi yang digunakan masih kurang relevan. Sementara bagi mahasiswa yang dinilai sangat baik atau mereka skornya bisa mencapai lebih dari 80, ini berarti mahasiswa sudah menjawab pertanyaan dengan tepat, menuliskan argumentasi dengan baik, dan didukung dengan referensi-referensi yang relevan. Nah, itu tadi adalah penjelasan secara detail terkait dengan mata kuliah gender dan seksualitas yang mencakup dengan substansi pokoknya, metodenya, lalu kemudian sistem evaluasi yang diberlakukan dalam mata kuliah ini. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan cuplikan video terkait dengan proses pengajaran mata kuliah gender dan seksualitas ini. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Ya, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan ya perkuliahan kita di mata kuliah gender dan seksualitas. Kali ini temanya berkaitan dengan gender sebagai konstruksi sosial dan nanti akan ada diskusi ya terkait dengan proses konstruksi gender itu sendiri dan dampaknya seperti apa. Nah, nanti kita akan banyak mendiskusikan tentang hal itu. Nah, sebelumnya saya akan memberikan gambar gitu ya. Jadi nanti kira-kira dari gambar itu silahkan kalian bisa menyampaikan pendapatnya atau apa kira-kira yang kalian bayangkan atau yang kalian bisa imajinasikan ketika melihat gambar tersebut. Nah ini, gambar yang pertama. Silahkan. Ada yang mau mencoba menyampaikan? Iya, saya Mbak Rifka. Silahkan. Oke, dari gambar ini kan terkait tentang pola asuh anak ya Mbak. Dibedakan antara ayah atau laki-laki dan ibu sebagai perempuan gitu. Jadi terdapat perbedaan pola asuh antara ayah dan ibu. Seperti itu Mbak. Ya, terima kasih Rifka. Jadi Rifka menyampaikan atau membayangkan ketika melihat gambar ini ada kaitannya dengan pola asuh yang berbeda gitu ya antara apa yang dilakukan oleh orang tua laki-laki dan orang tua perempuan atau pengasuh laki-laki dan pengasuh perempuan. Selanjutnya gambar kedua. Ada yang mau menyampaikan? Saya Mbak izin Ya, berpendapat. Kalau dilihat di sini ada iklan ya, yang satu menggunakan feminitas perempuan, apalagi mengobjektifikasikan perempuan untuk menarik pelanggan gitu. Lalu yang satunya, yang iklan satunya menggunakan maskulinitas laki-laki gitu, bahwa gergajinya kuat gitu, sama seperti konstruksi laki-laki bahwa mereka kuat. Begitu Mbak Desi. Ya, terima kasih Angela jawabannya. Ya, ini jadi tadi disampaikan oleh Angela tadi ya bahwa kalau yang ini sebetulnya dua iklan yang sama-sama mengiklankan mesin gergaji, tapi dua-duanya memiliki ilustrasi atau gambaran yang berbeda gitu ya. Dengan yang satu memanfaatkan sisi feminitas si modelnya, dan yang satu memanfaatkan sisi maskulinitasnya. Ya, jadi dua gambar tadi kira-kira memberikan bayangan ya, memberikan ilustrasi tentang apa yang akan kita diskusikan pada hari ini, yakni tentang bagaimana gender itu ya dikonstruksikan secara sosial, bagaimana gender itu juga kemudian dimanfaatkan melalui berbagai macam bentuk tayangan gitu ya. Nah, selanjutnya kita mungkin akan bertanya-tanya juga gitu ya, atau kira-kira apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan gender itu sendiri? Nah, apakah gender itu? Nah, gender itu berbeda ya dengan jenis kelamin biologis atau biasanya disebut dengan seks ya, jenis kelamin biologis itu. Tapi gender tidak serta-merta atau tidak sebatas pada jenis kelamin biologis itu sendiri. Tetapi gender itu merupakan atribut gitu ya, sifat, ekspresi, perilaku, dan peran yang dikonstruksikan secara sosial untuk kemudian menyebutkan atau mengukuhkan ya apa dan bagaimana yang dimaksud dengan menjadi feminin dan maskulin itu sendiri.
Nah, bagaimana sebetulnya perbedaan antara tadi jenis kelamin biologis dan jenis kelamin sosial gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang gender, kita bisa mengatakan itu sebetulnya jenis kelamin sosial karena dikonstruksikan secara sosial. Beda dengan jenis kelamin biologis yang sifatnya terberi, ya itu memang sudah terjadi gitu ya saat kita lahir. Jadi ini biasanya yang digunakan ya, atau kita bisa membayangkan secara sederhana jenis kelamin biologis yang terberi tadi. Jadi misalnya kalau laki-laki itu tidak mempunyai rahim ya, tidak dapat hamil, tidak punya kemampuan untuk hamil dan melahirkan. Laki-laki secara biologis memiliki penis gitu ya, sperma, kemudian hormon yang dominan adalah hormon testosteron. Kemudian dia mempunyai buah dada, mempunyai payudara seperti perempuan, tapi tidak berkembang atau tumbuh gitu ya. Sementara ciri-ciri biologis yang lain pada tubuh laki-laki ini misalnya janggut yang tumbuh, rambutnya gitu ya. Sementara perempuan ini mempunyai rahim, dia punya kapasitas kemampuan untuk melakukan fungsi reproduksi, ya, hamil dan melahirkan anak. Kemudian secara biologis ini alat kelaminnya disebut dengan vagina, dan secara biologis juga dia mempunyai buah dada tapi berkembang dan tumbuh, dan secara biologis ini ciri-cirinya biasanya kalau yang perempuan itu tidak tumbuh rambut di bagian janggutnya. Nah, dari jenis kelamin biologis ini bagaimana kemudian transformasinya menjadi jenis kelamin yang sosial tadi atau secara gender dikonstruksikan secara sosial. Nah, ini adalah ilustrasi ya untuk menjelaskan bagaimana sih sebetulnya jenis kelamin yang tadinya biologis itu kemudian berubah menjadi jenis kelamin yang tadi ya dikonstruksikan secara sosial. Jadi ini pertama-tama tadi ya ada identitas gender, identitas seks yang tadi jenis kelamin biologis tadi ya. Lalu kemudian dalam proses sosialnya atau ini melalui satu mekanisme sosial ya dalam interaksi sehari-hari ini misalnya ada hal-hal yang kemudian disematkan ya untuk kemudian mengukuhkan atau sebagai prasyarat jika individu atau seseorang itu ingin semakin diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan atau maskulin dan feminin. Jadi ada atribut-atribut tertentu, ada peran-peran gender tertentu, dan ada beban gender yang diberikan. Jadi misalnya atribut maskulin ini berarti peran gendernya harus selalu yang publik. Kalau dia tidak berada di publik, ini kadar maskulinitasnya ini berkurang. Demikian halnya dengan mereka yang ingin mengidentifikasi dirinya dengan atribut-atribut feminin ya, atau dalam hal ini misalnya perempuan. Jadi kalau perempuan, feminin itu asosiasinya adalah peran-peran gender yang domestik. Kemudian beban gendernya ini biasanya yang dilekatkan adalah tugas-tugas atau peran-peran di dalam domestik ya, yang kemudian berbeda dengan misalnya tadi yang laki-laki maskulin di publik itu dia memiliki beban gender sebagai pencari nafkah utama misalnya. Jadi kalau dia tidak menjadi pencari nafkah utama itu berarti dia bukan individu yang secara kuat gitu ya dapat menampilkan sisi maskulinitasnya. Kemudian status gendernya ini juga ya ada yang maskulin itu seolah-olah dominan, kemudian yang feminin itu seolah-olah mereka yang bagian inferior atau dia subordinat dari mereka yang teridentifikasi maskulin. Jadi artinya proses konstruksi gender ini dapat dilihat juga terlihat ada hierarki gitu ya dari jenis kelamin biologis yang tadinya mungkin perbedaannya hanya perbedaan yang biologis, tapi ketika ini masuk dalam jenis kelamin sosial ini seolah-olah perbedaan-perbedaan tersebut menciptakan hierarki-hierarki tertentu. Nah, ini juga ilustrasi yang lain ya dalam proses konstruksi gender tadi. Apa yang kemudian dikukuhkan atau dilanggengkan seseorang menjadi individu yang maskulin maupun yang feminin, ini ada prasyarat-prasyarat tertentu. Jadi terkait dengan apa yang diajarkan. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kalau laki-laki, kalau yang maskulin ini berarti tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik misalnya. Sebaliknya, kalau perempuan itu terlalu banyak atau terlalu dominan dalam aktivitas publiknya, itu bisa distigma karena secara sosial tadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu dilanggar oleh perempuan itu sendiri misalnya. Jadi ada kontrol ya untuk kemudian mengukuhkan apa sih yang disebut dengan maskulin dan apa sih yang disebut dengan feminin. Kemudian apa yang dilekatkan ini terkait dengan simbol-simbol ya biasanya ya.
tentang baju, aksesoris, karakter, warna, itu juga mempengaruhi bagaimana proses konstruksi gender itu terjadi. Nah, dalam praktek ini juga apa yang boleh dipraktekkan dan apa yang tidak boleh dipraktekkan ini juga menjadi satu norma gitu ya yang mengukuhkan tentang proses konstruksi gender tadi. Dan ini terjadi melalui apa? Ini terjadi melalui berbagai macam bentuk institusi ya, kayak seperti keluarga, komunitas, organisasi, media, pasar, dan negara seperti itu. Jadi itu tadi beberapa penjelasan ya terkait dengan definisi, kemudian proses, kemudian bagaimana norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu memberikan kontrol ya tentang tadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang perlu kita munculkan ya dalam simbolisasi sehari-hari melalui baju, aksesoris maupun ekspresi kita ya sehari-hari. Nah, sampai situ saya kira cukup jelas ya gambaran tentang proses konstruksi gender ini. Nah, selanjutnya kita bisa coba mengevaluasi ya sampai di sini ya pemahaman kita tentang konstruksi sosial gender dan prosesnya. Saya akan memberikan 2 pertanyaan, nanti silahkan bisa dijawab sebagai bahan evaluasi. Nah, kalau dari penjelasan tadi kira-kira kalau kemudian direfleksikan ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, atau yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari teman-teman di sini, kira-kira apa yang menjadi contoh ya dari konstruksi sosial berbasis gender itu yang biasanya ditemui ya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ada yang mencoba mau memberikan contoh? Saya izin masuk, Mbak Desi. Ya, silakan. Jadi contoh dari konstruksi sosial berbasis gender itu yaitu tadi pembagian peran yang didasarkan pada jenis kelamin. Misalnya laki-laki dia lebih perannya publik, kalau perempuan perannya di domestik gitu. Jadi laki-laki jadi pencari nafkah utama. Nah, nanti perempuannya itu kayak bekerjanya di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga begitu, Mbak. Ya, jadi itu tadi contohnya ya, pembagian peran publik dan domestik itu adalah salah satu contoh atau bentuk dari konstruksi sosial berbasis gender. Jadi karena jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan, maka kemudian seolah-olah dia memiliki tugas atau peran yang tadi publik atau domestik saja. Jadi seolah-olah tidak ada pilihan selain peran-peran yang harus diambil berdasarkan pada norma yang sudah diatur di dalam masyarakat. Nah, yang kedua, contoh dari dampak konstruksi sosial berbasis gender itu sendiri. Kira-kira apa? Saya izin menjawab, Mbak Desi. Ya, silakan. Mungkin kalau contoh dari dampak konstruksi ini bisa dilihat dari ekspektasi peran-peran berdasarkan gender, seperti peran mengasuh anak itu utamanya dibebankan kepada wanita, yang berdampak pada kita lihat di bidang guru PAUD atau guru TK, kebanyakan kita melihat yang menjadi guru adalah wanita. Sehingga mungkin dengan adanya konstruksi berbasis gender ini, dia membatasi kesempatan-kesempatan kerja yang dimiliki oleh wanita maupun laki-laki. Begitu, Mbak Desi. Ya, jadi dampak dari konstruksi sosial berbasis gender tadi akhirnya ada pembatasan-pembatasan ya. Jadi seolah-olah tidak fleksibel. Soalnya kalau perempuan, feminin itu ya perannya adalah tadi hal-hal yang sifatnya atau dia lekat dengan tugas-tugas yang berasosiasi dengan domestik, pengasuhan, kemudian perawatan gitu ya. Tapi kalau kemudian perempuan mau mencoba aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan selain itu seolah-olah adalah di luar atau melanggar norma itu sendiri, sehingga perlu ditegur gitu ya, perlu dikontrol, perlu kemudian diingatkan. Jadi itu adalah dampak dari konstruksi sosial berbasis gender. Juga soal hierarki tadi ya, bagaimana kemudian konstruksi sosial berbasis gender ini menciptakan hierarki yang ya tadi karena maskulin dan feminin ini seolah-olah yang maskulin itu yang dominan, yang powerful, yang membentuk norma, sementara yang feminin ini seolah-olah dia yang inferior, kelas kedua gitu ya, subordinat dan seterusnya. Ya, jadi itu ya tadi pembahasan kita pada pagi hari ini
seputar gender sebagai konstruksi sosial berikut dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.